Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jadi kedatangannya Ananda kesini itu karena punya masalah loh pastinya ya. Iya Pak. Terus jadi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu mulai dari saya dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Arsman Imam. Bisa dipanggil saja saya Kak Aris ya. Baik Kak. Silakan kita juga. Kalau saya Kak, perkenalkan nama saya Asrarudin. Ya. Kita panggil saja saya Asrar. Ya, asalkan dari mana, Ustaz? Saya dari Bulukumba. Oh, dari Bulukumba. Tadi itu di Makassar. Kalau di Makassar di perumahan Tasmin gua. Oh, di Goa di. Iya. Kalau ke kampus biasanya naik apa ya? Naik motor. Naik motor gitu. Iya. Oh, iya. Di tinggal sama siapa di itu di rumah Kak? Kalau di rumah itu kebetulan saya ngekos Kak di Oh. Makassar. Iya. Tinggal sama siapa itu? Sama sepupu, sama kakak juga, sama ponakan. Asli di Bulukumba baru ke Makassar di. Iya. Kuliah. Sudah semester berapa nih sekarang? Semester 5. Oh, semester 5. Jurusan apa Ki? Jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Oh, iya. Jadi kalau saya sendiri itu asalnya dari Ternate, cuma bisa berdua ya. Iya. Jadi kan kedatangan saya ini sudah tahu nih lah arahnya kemana. Nah, jadi kita mau melakukan sesi konseling. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Dan di dalam bimbingan dan konseling itu banyak sekali asas-asasnya deh. Tapi yang paling sering kita ambil digunakan itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya. Nah, apa maksudnya asas kerahasiaan itu? Nah, asas kerahasiaan itu maksudnya apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan ini tidak akan bocor dari ruangan ini deh, atau tidak akan tersebar ke mana-mana. Tetapi cukup stay di sini saja, yang hanya tahu kita berdua. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, apa sih asas kesukarelaan itu? Nah, asas kesukarelaan itu saya harus terbuka kepada adik. Begitupun adik harus terbuka kepada saya. Intinya adik bebas untuk bercerita apa saja, adik bebas untuk menyampaikan apa saja. Itu pun dengan kakak. Kakak harus terbuka kepada adik untuk mendengarkan segala keluh kesah adik dan memberikan motivasi dan sebagainya. Oke, jadi mungkin kita bisa kita bisa mulai sedikit gambaran dulu dari masalah tadi ini. Bisa kita langsung lakukan saja. Bisa mulai. Silahkan. Jadi begini Kak, saya merasa kurang semangat. Saya merasa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya keahlian apapun. Sedangkan teman saya semuanya itu punya keahlian tersendiri, dan keahliannya itu selalu diapresiasi sama orang-orang. Sedangkan saya merasa tidak punya keahlian apapun. Jadi ya saya berpikir saya kedepannya tidak bisa apa-apa. Saya takut nanti saya tidak bisa jadi apa-apa, terus mengecewakan orang tua. Ya, saya bingung harus apa. Oke. Jadi kalau dari yang kakak tangkap nih ya, adik Asra itu merasa bahwa adik Asra itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang lain, dan tidak ada apresiasi dari orang lain karena adik sendiri tidak punya pencapaian dan sebagainya. Dan adik merasa bahwa harga diri adik itu rendah seperti itu, karena alasan adik itu pikirannya itu tidak rasional, merasa bahwa tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu apa sih itu pikiran irasional. Nah, jadi pikiran irasional itu adalah pikiran-pikiran yang dimana menyebabkan seseorang berpikir sesuatu hal, percaya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Nah, contohnya seperti adik tadi,
Tapi kalau bisa kakak kasih contoh yang lain saja. Misalnya saya nih, saya adalah seorang laki-laki di sebuah lingkungan sekolah. Nah, saya ini seorang yang introvert. Nah, saya ini sudah mencoba untuk melakukan banyak pendekatan kepada teman-teman saya, tetapi teman-teman saya ini mungkin kurang terbuka kepada saya. Sedangkan sebenarnya mereka mau, tapi cara saya yang salah. Kemudian saya berpikir, saya percaya bahwa mereka ini tidak mau dekat dengan saya karena saya ini introvert. Nah, introvert yang saya maksud ini mungkin saya secara tampilan mirip wibu gitu. Nah, di mana pikiran orang-orang soal wibu itu dia itu punya banyak keanehan seperti itu, makanya orang takut kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, saya berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Itu namanya pikiran irasional, atau irasional belief, seperti itu. Nah, sama dengan kasusnya di Asrar. Ada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak seperti itu, tidak seperti pada faktanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau soal motivasi diri ini juga, motivasi diri itu kan intrinsik itu maksudnya dari dalam. Nah, kita bisa motivasi diri tak sendiri dari dalam. Susah itu kalau orang lain yang motivasi kita, terus kita hanya dengar saja, tapi kita tidak amalkan, tidak kita lakukan. Itu tuh percuma loh kita sampaikan, kita kasih semangati, kita kasih quotes, kata-kata penyemangat lainnya, dan kalimat afirmasi. Kalau ada sendiri tidak menerapkan, tidak mengamalkan motivasi tersebut. Nah, itu yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Nah, kemudian mungkin adik bisa bercerita lebih detailnya lagi. Mungkin adik bisa mulai kayak kapan sih adik merasa seperti itu, atau adakah kejadian tertentu yang membuat adik kayak berpikir, wah, saya nggak bisa apa-apa nih, sedangkan teman saya kok mereka bisa, kok saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Mungkin ada begitu kejadian yang seperti itu. Ada, Kak. Dari, kalau tidak salah itu Kak, dari saya SMP. Iya. Kenapa itu? Waktu saya SMP itu kan saya mau sekali kayak teman saya, kayak ikut lomba. Tapi pas saya tampil, pas saya ikut lomba, saya malah gagal, terus malah diketawain, terus kayak dilihat tidak baik lah, tidak pantas untuk tampil, tidak pantas untuk apa-apa. Jadi saya merasa kayak, ya apapun di hidup saya tidak pantas untuk tampil karena selalu gagal. Jadi kejadiannya itu pas ada SMP di. Iya. Kalau bisa dibilang memang sebelum itu adik sudah pernah mencoba untuk berani tampil di depan umum, berani untuk unjuk bakat dan sebagainya. Tapi karena hanya satu kejadian saja, adik merasa langsung gagal pada saat itu. Iya, karena pada saat itu semua orang ketawa, terus teman-teman saya juga ngejek, teman-teman saya bilang, sudahlah, tidak pantas kau ikut kayak gini, kau itu tidak punya bakat, kau tidak pantas. Terus ada juga beberapa teman saya yang menghina, kau pantasnya di rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Jadi bisa saya simpulkan mungkin adik juga mungkin sedikit tertutup orangnya, ya, introvert gitu ya. Ya, bisa dibilang begitu lah. Tapi pernah mencoba untuk keluar dari zona nyamannya sebagai seorang introvert. Iya. Tapi apakah pada saat kesalahan pertama itu adik langsung
tidak mau mencoba lagi kesempatan yang lain, atau pernah mencoba tapi gagal lagi? Bukan tidak mau sih Kak, pernah mau mencoba tapi takut. Takut lagi ya? Ya takut, takut gagal, takut dijudge tidak baik. Berarti ini namanya lebih ke trauma ya dek? Trauma. Jadi trauma itu bisa dipicu ketika Anda berada dalam suatu kondisi tertentu yang dimana kondisi tersebut sama dengan kondisi sebelumnya yang membuat adik trauma seperti itu ya. Iya. Terus adakah solusi yang adik pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Karena tidak mungkin adik seperti ini terus, tidak mungkin adik mau berdiam diri terus atau berpasrah dan sebagainya. Ya kalau saya pikir ya saya tidak mungkin bikin terus, tapi saya bingung saya mau mulai dari mana lagi, saya mau memulai dari mana dulu. Karena setiap saya mau memulai pasti saya selalu berpikir ini kalau saya mulai nanti gagal lagi, nanti diteriakin lagi, dihina lagi. Jadi saya bingung harus bagaimana. Kalau seperti itu berarti adik sendiri ini sepertinya perlu lagi bimbingan bimbingan soal potensi diri, potensi interpersonal seperti itu, supaya adik bisa identifikasi keahlian dan kemampuan apa saja yang adik punya. Nah, mungkin bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Contohnya apa sih adik ini tertarik dalam hal-hal apa seperti itu? Misalnya apakah ketertarikan adik ini ke game kah, ketertarikan adik ke editing kah atau sebagainya? Ya saya tertarik ke editing Kak, karena dulu kan itu lombanya yang saya maksud itu kan lomba editing. Iya. Nah pas saya lomba itu hasilnya jelek, gagal ya. Terus dijudge gitu yang gak baik. Terus adik mau nggak misal kalau kalian ini lebih dikembangkan lagi, terus setelah adik berlatih lama-lama, adik baru bisa kembali menunjukkan kembali untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa adik itu bisa. Mau. Oke. Banyak loh kayak kita bisa belajar dari orang bagaimana editing itu, apalagi sekarang kan sudah canggih, bisa kita gunakan YouTube dan sebagainya untuk lihat video tutorial kayak bagaimana sih cara ngedit ini, bagaimana cara mengedit di situ, tekniknya seperti apa dan bagaimana itu. Ada bisa jadikan hal-hal tersebut sebagai sarana pelatihan untuk semakin berkembang keterampilannya adik untuk mengedit. Dan ketika adik sudah merasa wah saya sudah punya kemajuan, saya sudah berkembang dan saya sudah siap untuk membuktikan kembali bahwa saya punya kapasitas seperti itu. Nah, oke. Mungkin kita lanjut ya ke ini. Kakak mau kasih teknik. Jadi ini teknik dalam bimbingan dan konseling, khususnya di pendekatan kognitif. Namanya teknik ini itu self imagery. Nah, apa sih self imagery itu? Self imagery itu nanti saya akan memandu adik, di mana adik akan saya suruh untuk tutup mata, kemudian adik akan membayangkan situasi yang di mana adik itu merasa tenang, senang, dan bisa membayangkan keadaan yang seandainya adik berhasil itu seperti apa, seperti itu.